Baik rekan-rekan sekalian, jadi ini materi yang bakalan kita bahas untuk hari ini atau video ini. Jadi ini ada kategori tag, kemudian post, page atau laman di bahasa Indonesianya, kemudian kita setting menu. Nah, jadi ini materi yang bakalan kita bahas untuk video kali ini. Oke. Jadi kita akses web kita yang kemarin. Jadi ini localhost, kemudian WordPress seperti itu. Ini masih kemarin kita coba untuk instalasi template, sekarang kita coba untuk setting kategori atau isinya sekarang. Jadi admin, WP admin. Di sini kita login dulu. Kemarin usernya admin, administrator. Oke, jadi di sini sudah login. Yang pertama di sini kita perlu coba lihat jadi apa itu kategori, apa itu tag pengertiannya. Di sini ada web yang lumayan bagus untuk melihatnya. Jadi saya coba besarin. Nah, yang penting di sini pada awal WordPress dulu memang cuma ada kategori aja. Kemudian kategori ini nanti dibuat untuk mengelompokkan dari artikel itu sendiri. Jadi misalkan nanti ada kategori, semisal ini sekolah. Jadi ada kategori pengumuman, berita, beasiswa, atau yang lain nanti kegiatan atau event nanti seperti itu. Itu dibuat satu kategori khusus. Jadi untuk mengelompokkan post yang ada seperti itu. Kemudian nanti untuk lebih mempermudah pencarian dari post-post itu sendiri, nanti dibuat lagi ada tag seperti itu di dalam kategori. Nah, oke, jadi di sini tag dan kategori artinya sebagai berikut. Jadi kategori ini diibaratkan kendaraan, sedangkan tag diibaratkan nanti penumpangnya seperti itu. Jadi sebuah kendaraan nanti atau bus bisa menampung banyak penumpang dengan kapasitas yang sudah tersedia, dan setiap orang hanya dibolehkan menduduki satu tempat duduk saja pada ruangan yang sama. Jadi ini analogi yang gampang, biar gampang dipahamin. Kemudian nanti kalau di WordPress, pada WordPress di sini bisa mempunyai satu posting, nanti bisa mempunyai 2 tag atau lebih. Namun posting itu nanti hanya punya satu kategori tertentu, misalkan seperti itu. Misalkan kita bikin pengumuman, misalkan ya, misal di kampus nih, kategorinya pengumuman, kemudian nanti tagnya ini pengumuman apa seperti itu. Misalkan pengumuman dari akademik, berarti nanti kita tag akademik. Kemudian nanti misalkan ada pengumuman akademik, kemudian ini lab seperti itu. Untuk jadwal kuliah misalkan, berarti nanti kita bisa tagnya nanti akademik, kemudian lab, laboratorium, kemudian jadwal, seperti itu bisa kita tag seperti itu. Nah, jadi yang seperti itu dia termasuk kategori pengumuman, tapi pengumumannya nanti bisa di tag lagi, dikategoriin lagi di dalamnya seperti itu. Ini termasuk pengumuman apa, ya seperti itu. Jadi lebih kecil skupnya. Itu gampangnya diibaratkan seperti itu. Oke, baik. Untuk yang di sini sekarang kita coba untuk membuat kategori. Jadi untuk membuat kategori dan tag di sini ada di menu post. Karena nanti hubungannya dengan post untuk kategori dan tag ini. Jadi dia satu menu. Jadi untuk kategori di sini bisa kita tambahkan di post, kemudian kategori, diklik. Nah, di sini ada tadi kita misalkan bikin kategorinya nanti tadi ya pengumuman. Ini slugnya nanti ini untuk link yang dipakai. Jadi biasakan pakai huruf kecil semua, pengumuman. Ini deskripsi, yang ini kalau ada nanti dia apa ya? Sub dari kategori yang ada itu bisa kita pilih. Misalkan kalau di sini kan nggak ada, ini pengumuman, memang pengumuman, ini bisa dikosongin, kemudian tambah kategori. Nanti di sini ada kategorinya. Yang kedua di sini misalkan berita, tambah
Yang ketiga, misalkan kegiatan, misalkan seperti itu ya, kegiatan kayak itu. Jadi ditambah kategori di sini. Jadi ini udah ada 3 contoh aja kategori. Nah, kemudian nanti kalau kita mau nambahkan tag itu bisa ditambah di sini. Jadi tag sama juga di post tag ini sama dengan yang tadi itu sama. Jadi dia kayak sub dari kategori itu sendiri. Oke, misalkan di sini tagnya nanti jadwal misalkan ya, untuk pengumuman jadwal misalkan seperti itu. Jadwal. Kemudian nanti misalkan ada tag apa, misalkan akademik. Jadi bisa juga nggak dipakein tag juga nggak apa-apa, sama aja seperti itu. Ini kalau untuk tag ini jadi nggak wajib, nggak perlu dipakai. Mau dipakai juga nggak apa-apa, dibuat seperti itu nggak apa-apa. Oke, ini untuk tag dan kategori. Jadi dia difungsikan sekali lagi untuk mengelompokkan nanti post yang ada seperti itu. Jadi itu fungsi utama mereka. Oke, selanjutnya untuk ini tag dan kategori semoga bisa dipahamin. Yang selanjutnya di sini ada post. Apa itu post? Apa bedanya dengan page atau laman di sini? Nah, di sini ada web yang bagus juga yang bisa dipakai. Jadi yang gampang dipahamin seperti itu. Nah, di post biasa disebut, kalau kita biasanya nyebutnya kan postingan. Jadi fitur WordPress yang memungkinkan pengguna untuk menulis artikel secara berkala. Jadi nanti kayak pengumuman yang tadi itu kan berkala. Jadi itu yang dipakai untuk post. Jadi bahkan setiap saat bisa disesuaikan dengan kategori yang diinginkan. Nah, jadi bisa aja nanti kita tiap hari bikin post seperti itu bisa. Kemudian nanti nyimpannya nanti di bagian arsip namanya. Kalau page ini disebut halaman statis. Jadi nanti yang nggak bakalan dirubah dalam waktu tertentu atau nggak ditambah-tambahkan dalam waktu tertentu. Nah, jadi page biasanya juga tidak sering berubah. Seperti itu. Page digunakan seperti di halaman about, visi misi, tentang kami itu about ya. Kemudian sambutan kah kayak gitu, atau nanti struktur organisasi. Nah, itu cocok untuk post. Page seperti itu ya. Baik, itu tadi yang pengertian dari post sama page, bedanya apa seperti itu. Sekarang kita bisa bikin, misalkan kita mulai dulu dari bikin post dulu seperti itu ya. Ini post, jadi bisa dilihat semua postingan yang ada itu bisa kita lihat. Ini contoh yang ada, ini halo dunia atau hello world yang biasa. Jadi kalau kita buka di tab baru misalkan localhost / WordPress, nah, seperti itu. Yang muncul di awal ini laman awalnya yang di sini. Jadi halo dunia ini yang muncul yang pertama. Nah, ini yang muncul tadi. Ini postnya. Oke, kita coba bikin misalkan di sini post yang baru seperti itu. Jadi tambah baru. Nah, ini seperti ini. Jadi misalkan kita bikin sekarang halaman atau jadwal penyerahan berkas TA bagi mahasiswa yang akan mengajukan ujian TA. Batas penyerahan berkas ujian sampai tanggal 15 Agustus 2020. Ini contoh ya, jangan kaget nanti. Jadi ini cuma contoh, jadi di sini contoh sebagai mahasiswa seperti itu. Nah, oke, jadi tempat kita rubah nanti yang di sini ada tadi menunya blog, kemudian dokumen seperti itu. Jadi ini bisa kita
lihat-lihat, dibaca, silahkan apa maksudnya di sini. Yang penting yang di sini ini enggak terlalu penting visibilitas. Yang penting di sini yang kita bikin tadi itu kategorinya apa, seperti itu. Nah, ini karena pengumuman berarti kita bikin ya kategorinya pengumuman. Nah, seperti itu dicentang. Kemudian nanti tagnya ini pengumuman apa? Nah, ini bisa di apa ya tadi itu yang ditulis tadi itu bisa misalkan jadwal. Nah, ini yang dibuat tadi jadwal misalkan. TA bisa dibuat juga. Di enter seperti itu. Jadi ini tagnya bisa ditambahkan di sini di tag seperti itu untuk tag. Nah, untuk yang di sini ada gambar andalan, gambar yang bisa dipakai nanti untuk post ini sendiri seperti itu. Jadi gambar ini nanti muncul sebelum nanti judulnya dilihatkan seperti itu. Jadi bisa dipakai gambarnya. Nah, yang lain di sini ringkasan, ini nggak perlu diisi, diskusi. Nah, kalau mau nanti di post ini mau ditampilin kak nanti komentarnya seperti itu. Itu aja yang penting. Jadi kalau sudah di sini kita bisa terbitkan seperti itu. Terbitkan. Untuk yang lebih kompleks nanti silahkan dicoba-coba sendiri. Ini bisa dilihatin di new tab. Nah, ini yang barusan kita buat. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita lihat di halaman depannya. Nah, di sini dia. Jadi jadwal penyerahan berkas TA. Seperti itu. Oke, jadi untuk post kita bisa buat dengan kategorinya masing-masing. Nah, itu tadi ada berapa kategori? Ini ada pengumuman, kemudian berita, misalkan seperti itu. Nanti kita misalkan mau nambahin kategori lagi, misalkan artikel, misalkan ya, artikel. Jadi selain web PAUD, ini ada artikel-artikel yang bisa ditambahkan, yang bisa dibaca orang, seperti itu. Artikel bermanfaat, misalkan kayak gitu, ini bisa kita buat juga. Misal sekarang berarti kita tambah baru. Kita coba tambah yang dengan artikel perbedaan post dan page. Nah, misal seperti itu. Ini bisa kita ambil biar gampang aja nih. Mana ya? Oh, post dan page yang ini nih. Jadi ambil aja yang ini kan biar cepat. Post dan page. Oke, ini sudah dapat. Kemudian nanti standarnya di sini berarti ini artikel seperti itu. Tagnya nanti karena ini menyangkut WordPress. Kemudian ini menyangkut web, bisa web kita pakai seperti itu. Jadi artikel web. Yang lain nggak perlu, biarin aja. Ini kita terbitkan contohnya. Kemudian biar ada lagi yang lain nanti kita tambahkan lagi postnya seperti itu, tambah baru misalkan. Kita tambah baru postnya sini, tag dan kategori typo. Nah, ini coba kita ambil seperti ini. Udah jadi. Kemudian kita pindah ke blok kanan. Di sini ada artikel. Tagnya ini web. Kemudian ini ada WordPress. Nah, seperti itu. Terbitkan. Oke, jadi ini kita sudah punya beberapa artikel ya. Beberapa post seperti itu. Nah, ini ada banyak postnya. Ini ada 3. 4 dengan yang lama. Jadi nanti kalau post dia nanti yang terbaru yang bakalan ditampilkan di atas. Oke.
Kemudian yang lain misalkan kita mau nambah pengumuman apa ini, berdasarkan kategori apa lagi, kegiatan misalkan, atau pengumuman lagi dah, pengumuman lagi misalkan di sini tambah baru libur COVID, libur diperpanjang hingga waktu yang seperti itu. Jadi di sini kita balik ke kanan, ini contoh aja, nanti kalau bikin yang panjangan dikit lah. Ini karena ini pengumuman, tagnya nanti apa tadi ya, tagnya berita libur misalkan gitu tagnya, seperti itu. Jadi bisa juga sebenarnya nggak diisi juga nggak apa-apa tagnya. Sudah, ini diterbitkan, ini contoh artikel saja yang bisa nanti kita pakai untuk bikin apa ya, bikin tampilan menunya di menu nanti. Oke, jadi itu post. Ini ada libur COVID seperti itu. Yang ini yang di bawah ini bisa kita hapus, yang halo dunia ini klik aja tong sampah. Jadi di hovernya di sini keluar ada tong sampah. Oke, ini kita udah punya 4 post seperti itu, udah ada 4 post. Kemudian sekarang kita coba bikin page, jadi atau halaman. Nah, yang page nanti fungsinya sekali lagi dia halaman statis yang nggak bakalan nanti diperbaharui atau ditambahkan dalam waktu tertentu seperti itu. Misalkan yang kayak tadi, misalkan ada visi misi atau struktur organisasi seperti itu, atau kata sambutan. Nah, seperti itu bisa kita bikin page-nya. Oke. Jadi misalkan di sini ya, untuk itu kita pergi ke menu laman, bisa dilihat semua lamannya atau semua page-nya. Nah, sini contoh laman, ini bisa dihapus. Kebijakan privasi juga bisa dihapus, seperti itu nggak dipakai. Oke. Bisa kita tambahkan baru di sini. Misalkan yang tadi kita tambahkan di sini yang gampang itu visi misi. Visi misi kita copy dari mana? Coba kita cari di web kampus ini. Profil visi misi. Nah, oke, kita dapat. Nah, ini visi misinya. Ini dia pakai tab. Oke, kita copy aja nggak apa-apa. Ini visi. Kemudian di sini ada misi. Nah, ada misinya. Oke, kita sudah dapat halaman visi misi. Kita lihat di bagian blok dokumen sekarang. Kalau yang di blok dokumen dia nanti nggak punya menu kategori di sini seperti itu. Yang adanya cuma gambar ini aja, gambar andalan. Tuh. Nah, yang lain juga nggak ada yang lain. Jadi, nah, yang di sini izinkan komentar, bisa aja nanti kita pakaiin komentar, bisa nggak juga, nggak apa-apa. Tapi dibiarin aja nggak apa-apa. Ini menerbitkan, terbitkan. Oke, kita sudah punya visi misi. Misal nanti kita tambahkan halaman lain, tambah baru. Misal halamannya apa lagi nih? Contoh aja, misal sejarah. Sejarah. Oke, kita bikin di sini halaman sejarah.
kebanyakan. Dia nggak perlu terlalu banyak-banyak, contoh aja. Sejarahnya di sini kita buatkan universitas. Oke, kalau sudah diisi nanti simpan, menerbitkan, terbitkan. Oke, seperti itu. Jadi kita sudah punya 2 contoh page, kemudian 4 contoh post tadi. Nah, kemudian ada beberapa contoh kategori seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini kita ke tema yang keempat, yaitu ada menu, bikin menu sekarang. Jadi menu kita yang di sini ini kan dia diambil dari halaman page-nya langsung seperti itu. Ini kan nggak cocok yang seperti ini. Jadi nanti kita maunya nanti ada menu home, kemudian profil, kemudian ada pengumuman misalkan di sini ya. Menunya nanti seperti ini. Jadi ada menu home, kemudian profil, kemudian di sini ada, di dalam profil nanti ada visi misi, kemudian ada sejarah. Ini misalkan pengumuman, di dalamnya di sini yang lain misalkan tempatnya ya, ini pengumuman, kemudian yang lain berita, kemudian yang lain artikel, misalkan seperti itu. Oh ya, harusnya kita tambahkan di sini halaman kontak. Nah, ini kontak. Jadi menunya nanti seperti ini, ada home, profil, visi misi, sejarah, pengumuman, berita, artikel, kontak. Oke. Yang kita belum punya di sini kontak, kita tambahkan dulu lamannya, di laman tambah baru. Gimana ini kontaknya? Kontaknya nggak ada. Jadi bisa aja di kontak, hubungi kami di Jalan Supra X nomor 125 Astra Honda Mataram. Kontak, contoh kontak, terbitkan. Oke, kita sudah punya kontak. Jadi gampang sekali bikin halaman ya, seperti itu aja. Oke, sekarang kita coba bikin menunya langsung. Jadi di sini ada home, profil, seperti itu. Jadi yang untuk bikin menu kita pindah ke tampilan menu. Tampilan menu. Nah, ini menu yang sudah ada. Jadi menu 1 nama menunya. Kemudian isinya ini beranda. Nah, beranda ini halaman home-nya seperti itu yang tadi. Kemudian nanti ada yang kita pakai kan ada kontak nih, kontak di terakhir misalkan seperti itu. Jadi kita taruh paling bawah. Kemudian nanti kita maunya ada profil nih. Nah, profil gimana kita bikin profil? Jadi profil nanti bisa kita bikin lewat kategori seperti itu. Profil yang tadi di menu ini kan kita mau nambahin profil, ada sub menunya visi misi seperti itu. Jadi ditambahkan dulu dari kategori. Jadi kita ke post kategori, ini kita leave dulu karena belum dipakai. Ini kita tambahkan profil seperti itu. Nah, yang tadi yang di sini ini bisa kita bikin dia jadi sub dari profil ini. Nah, seperti itu. Atau nanti juga kita bikin di sana juga nggak apa-apa. Contoh kalau kita bikin oh ya, salah ya. Jadi yang profil ini nanti sebagai kategori baru itu nanti bisa kita ambil untuk bikin menu aja seperti itu. Jadi profil di sini bukan jadi subnya ya, nggak cocok di sini kita bikinin jadi sub,
Tapi nanti kalau mau dibikinin ada yang subnya juga dari berita kemudian kegiatan ini, bisa aja nanti kita bikin subnya. Oke, jadi kita pindah dulu ke tampilan menu. Ini kita udah punya kontak tadi di bawah. Sekarang kita punya kategori, lihat semua seperti itu. Yang kita ambil kan profil seperti itu. Semuanya sebenarnya mau diambil, jadi sekalian aja tambahkan ke menu. Nah, oke, kita maunya seperti ini, profil, di atas profil, kemudian di sini jadi ada visi misi, jadi tinggal ditarik aja ini. Nah, ke tengah seperti itu, dia jadi sub menu dari profil ini. Kemudian nanti ini kontak, ini di bawah. Nah, yang lain-lain kan ini memang seperti ini kita buatnya, jadi kayak gitu. Ini bisa disimpan, kalau sudah seperti itu bisa disimpan. Oke, kemudian lokasinya, nah di sini menu ini ditaruh di lokasi mana, ini nanti bergantung sama template yang dipakai. Jadi beda-beda pilihan. Jadi kalau template kita di sini dia cuma punya satu menu aja, satu lokasi menunya aja. Jadi di Premiere aja. Ini kita centang, simpan menunya. Oke, ini sudah disimpan, bisa kita lihat sekarang di refresh yang di sini. Nah, kita sudah punya menu beranda, profil seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kalau diakses sekarang profil ke visi misi seperti itu. Jadi keluar di sini visi misinya. Yang lain juga sama ya. Oke. Nah, kategori tadi kayak gimana? Ini kategori tadi. Jadi artikel. Nah, berarti nanti dia mengambil yang kategori artikel aja di sini. Seperti itu. Jadi bisa dilihat di URL-nya, nanti di sini kategori, kemudian ada artikel seperti itu. Kalau berita tadi, nah berita kita belum punya post tentang berita, jadi di sini dia not found. Kegiatan juga belum punya, jadi dia not found. Kalau pengumuman, nah di sini punya, jadi di sini ada isi post dari pengumuman. Kalau kontak di sini, nah ini isi kontak tadi. Ini lokasinya luar biasa nih. Oke, itu jadi untuk yang kita yang sekarang jadi kategori tag menu seperti itu. Untuk bikinnya seperti itu. Jadi silahkan nanti dicoba-coba, dibuat aja, rubah-rubah seperti itu. Kalau rusak ya tinggal install lagi kan. Nah, jadi kayak gitu. Jangan takut untuk mencoba. Oke, kita cukupkan video kali ini. Terima kasih.